Baik, kenalan ya, kita lanjut kedua ya. Jadi kalau tadi kita bicarakan untuk sesi ke pertemuan ke-9 itu bicara tentang reputasi ya. Nah, kita masih ada sisa ya, artinya ada sisa bentuk tontonan yang kita tidak lagi single, artinya kita boleh bawa teman ya. Nah, yang termudah itu yaitu podcast. Tapi kalau podcast kan orientasi orang itu kan perlu studio, ya kan? Perlu studio itu artinya perlu perangkat sound system. Perlu peredap suara gitu. Tapi sebetulnya kita bisa mengadakan itu outdoor, di luar Jadi tidak harus di indoor, pakai kan di indoor gitu. Karena asal jangan itu berlawan dengan prinsip-prinsip podcast. Sebetulnya dikatakan podcast itu bukan wawancara, bukan interview. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Itu bukan wawancara, artinya yang satu bertanya, yang satu menjawab. Tidak begitu. Podcast tidak begitu. Prinsipnya bisa saling menggali, saling bertanya. Jadi bisa melempar ke pertanyaan itu bisa dari narasumber muncul. Bisa memang yang mengendalikan itu adalah yang pembawa acara kayak Deddy Corbuzier ya, bisa jadi hal seperti itu. Jadi sifatnya itu timbal balik. Nah, berkaitan dengan itu yang perlu dicermati dulu adalah trennya. Orang pasti melihat trennya. Apa yang lagi heboh dibicarakan orang? Apa lagi sedang dibicarakan orang di media sosial? Biasanya itu yang diangkat. Contohnya nih, apa yang di secara nasional yang heboh orang sekarang? Masalah apa? Ikuti enggak? Gak tahu ya. Ya karena kan lihat media sosial, banyak tidurnya. Apa? Banyak. Ya, orang pilih-pilih. Nah, biasanya kan disesuaikan dengan podcast itu bidang apa? Trennya. Kalau dia orang cenderung dia nih cenderungnya kayak politik, maka materi politik yang dia pakai. Misalnya. Ya. Nah, contoh sekarang saya katakan yang lagi viral itu banyak diperhatikan orang tuh masalah JIS, stadion yang dibuat oleh Anies. Nah, stadion itu merupakan stadion terbesar dan termegah di selain GBK di Indonesia. Cuma karena Indonesia batal kemarin menyelenggarakan Piala Dunia FIFA usia 20, sekarang kita dipercayakan untuk usia 17, U17. Jadi tuan rumah. Ya. Pembatalan kemarin itu isu berkembang macam-macam. Ada yang mengatakan pembatalan itu karena kita menolak kehadiran Israel. Tapi isu berkembang terakhirnya kita tidak siap. Sarana tak siap. Cuman isu itu yang dikembangkan. Sebetulnya pembatalan itu karena hasil tinjauan itu persiapan kita itu belum matang.
Nah, akhirnya sekarang FIFA adalah lobby FIFA mengasih kesempatan Indonesia menyelenggarakan usia 17. Tentu dicari stadionnya, ya kan? Stadion Nuri nggak masuk, Stadion Riau nggak masuk. Mana stadion itu bagus loh, cuma berkasus. Karena kasus PON, kalian nggak tahu kasus PON itu. Itu masuk bagus, kategorinya masuk bagus. Tapi kapasitasnya kalau salah ini 40 ribuan gitu. Tapi kalau JIS itu 80 ribuan. Dengan seat tempat duduk tuh satu-satu. Tunggal tempat duduknya sendiri. Nah, jadi karena itu ada 6 stadion yang mau dipakai, diajukan 6 stadion, salah satunya JIS. Cuma JIS itu sebelum diapakan ditinjau dulu, yang lainnya belum tahu ditinjau. 6 ini belum ditinjau secara resmi. Yang disoroti JIS mungkin karena dekat dengan kota besar, yang Jakarta, ditinjau langsung, ya, oleh presiden, oleh menteri. Nah, tentulah namanya pekerjaan itu sesuai selera orang kan tidak mungkin kita bisa menjumpai yang sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Karena ceritanya di situ mencapai 5 triliun yang dibangun dari beberapa gubernur, Fauzi Bowo dulu juga sampai ke Jokowi, Ahok tidak jadi dibangun, tidak berhasil dibangun. Anies lah jadi gubernur yang membangun. Jadi gagasannya bukan waktu zaman Anies. Ingat betul saya itu waktu batu pertamanya juga itu BMW namanya lokasinya, JIS. Jadi orang nggak tahu bahwa JIS itu memakai konsultan tingkat dunia yang mengawasi bangunan itu, yang mengawasi jadi konsultan dari beberapa stadion baik di Italia, di Eropa itu yang dipakai oleh klub-klub internasional, Inter Milan misalnya, stadion dia, jadi yang ngawasi. Tentu kalau logikanya itu udah pas betul standarnya. Cuma karena pengetahuan kita mungkin terbatas, ada orang yang tidak berkompeten komentar. Kan harusnya tidak begitu, harusnya ditanyakan dulu pada yang membuat konsultan yang ada atau berada di Indonesia, supaya setelah itu baru dilihat komentarnya. Ini tidak, langsung dicek mendadak oleh Ketua PSSI, kebetulan dia Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick ini kalau konon ceritanya kan ketika Formula E kan dia salah satu yang tidak mau memberikan sponsor, merekomendasikan sponsor, sehingga susah sponsor di Formula E. Yang dulu zamannya Pak Anies. Menteri PUPR dulu kan waktu masalah Sungai Ciliwung juga, masalah normalisasi itu dengan naturalisasi kan beda konsep dengan Pak Anies. Nah, mereka yang mau komentar, tentu orientasi orang kayak otak orang kepikiran yang lama. Ini politik nih. Dikatakan busnya tidak bisa masuk. Saya menonton sendiri videonya, busnya bisa masuk. Dari coba, ya rendah katanya. Padahal yang dikatakan rendah itu adalah jalur untuk penonton VIP, untuk presiden dan sebagainya, bukan untuk pemain. Untuk pemain bisa langsung masuk ke ruang ganti. Dikatakan pintu cuma satu, padahal pintu besarnya itu ada 2, utara dan selatan. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya pintu induknya, ya, setelah itu baru disebarkan gerbang berapa sesuai dengan karcis. Ada 100 lebih gitu. Dan itu pernah dicoba sekian menit. Lalu masalah parkir, konsepnya berbeda. Karena masalah parkir itu masalah pemikiran lama. Orang parkir di dekat stadion. Sama di Pekanbaru kan parkirnya kalau orang parkir di stadion dekat Unri itu pastilah dekat stadion. Sementara konsep sekarang tidak begitu.
parkirnya ada kantong-kantong parkir, lalu ada transportasi umum, mereka berjalan kaki. Jadi dekat terminal-terminal yang dekat dengan stadion itu. Udah jelas dong, lapangan parkir tidak perlu besar. Nah, itu konsep-konsep seperti itulah kalau saya pahami ya. Sehingga isu berkembang dan kita tidak bisa juga menerima mentah-mentah media sosial ini. Ya, ada benarnya. Ya kadang-kadang itu kalau kita mau mencermati media sosial ini dari komentar netizen, ada benarnya, ada tidak. Ya, kita harus sadar juga. Ada yang katakan mau direhab 5 triliun, tidak mungkin lah ya 5 triliun, sedangkan bangunannya hanya 5 triliun. Kenapa tidak bangun baru kalau kata orang 5 triliun pula rehabnya, ya, gitu. Nah, jadi ada masalah yang dikomentari oleh Menteri PUPR, masalah rumput. Itu bukan dunia kita ya, ini contoh lah, masalah rumput. Dia mengomentari ini tidak cocok. Padahal ada 3 kategori rumput yang ada di Troma Bola. Yang dipakai oleh DJs itu dia kombinasi rumput alami dengan rumput sintetis. Kalau kita tahu kan lapangan bola di luar negeri kan ada yang menggunakan total rumput sintetis. Kita katakan hibrid. Rumput sintetis ini gunanya kayak karpet dia, rumput itu. Kayak lapangan-lapangan futsal itu, tapi kualitasnya jelas beda. Rumput supaya akar rumput yang alami ini melekat kuat ya. Jadi bentuknya sama, jadi pasir di bawah melekat dia gitu. Sementara menteri ini mungkin suka dengan lapangan golf. Dia ingin memindahkan dengan lapangan golf. Lapangan golf itu kan orang jalan kaki aja. Berbeda dengan bola kaki. Orang berlari, gambir sepatu itu bisa hancur lapangan. Nah, karena itulah orang banyak komentar. Kalau tidak sesuai dengan kapasitas kita, jangan kita komentar. Panggil aja orang FIFA itu, lihat, karena yang memakai itu kan FIFA. Panggil, lalu tanyakan ke FIFA. Gak mungkin lah konsultan itu pas di Indonesia dia buat yang tidak standar. Nah, hasil dari itulah kekurangan mana baru diperbaiki. Bukan kita sok-sokan perbaiki. Nah, itu yang akhirnya menjadi viral. Nah, akhirnya ada salah satu podcast mengundang. Dibuatlah podcast. Itu tadi saya katakan materinya pas lagi trennya itu. Ya, lagi trennya itu. Nah, sama juga misalnya kayak kemarin ketika viral di IG-nya istri Virgon Virgon selingkuh itu. Ya kan? Kenapa viral? Karena Virgon itu udah duluan lagunya viral. Lihat lagunya itu bukan main lagi apanya dia. Rasa cintanya pada anaknya, pada lirik lagunya. Tahu-tahu orangnya selingkuh. Nah, ini bakal viral lagi nih. Tahu enggak kalian bakal viral nih? Kemungkinan ya. Kemungkinan viral. Jandanya Sule, Natali itu buka jilbab. Ya kan? Mulai Sabtu dia buka. Nah, dulu dia pas masuk Islam, dia ingin pakai jilbab. Nah, sekarang mungkin tuntutan kerja atau apalah, mungkin dia kurang gerak, atau rasa kekesalan dia karena kasus anaknya sakit. Secara psikologis kita nggak nuduh ya, kita nggak nuduh. Bisa jadi kan dorongan itu rasa protesnya juga. Padahal kita melihat dia lebih cantik itu kan, lebih cantik. Nah, lebih cantik dengan ini. Sama juga ketika istri Virgon buka cadar, kan dia konferensi pers, ya, karena dia didampingi oleh pemusik juga, seniman juga, siapa namanya,
Sulaiman yang pakai jilbab apa tuh? Karena dia melihat istrinya itu dia pakai cadar itu. Tapi kan tuntutan kerja dia makan karena dia memasarkan skincare juga, nggak mungkin katanya kan. Jadi dia untuk kerja dia kontrak dengan Richard Lee, kabarnya besar lah kalau kerjanya, bisa menjamin anak-anaknya sekolah. Dan Richard Lee ini sebagai pebisnis dia melihat peluang itu, jadi saling menguntungkan, saling membaca peluang. Dampaknya itu tadi, omsetnya bisnisnya Richard Lee yang dikendalikan dia. Richard Lee itu udah 3 nih kan, istri orang udah 3 yang dijadikan mantan istri orang, yang janda-janda itu yang diangkatnya gitu. Tapi bukan sembarangan ya, memang potensi. Kayak istrinya Ari Wibowo tuh memang dia sekolahnya di luar negeri, cuma dia tidak berkembang aja ketika dia nikah dengan Ari Wibowo. Memang dia memilih di rumah tangga. Jadi dia pernah kuliah di, kalau nggak salah di Australia atau di mana gitu. Nah, jadi itu tadi viral tadi salah satu kalau orang ingin mengubah nasib dengan cara seperti itu. Nah, kita ini membaca tadi, kalau membuat podcast tadi nimbrung dari kasus-kasus orang. Lagi viral-viralnya itu dan nimbrung lah orang terkenal dengan orang terkenal gitu. Memang tidak bisa kita patokkan, artinya banyak nonton kita karena kita ngundang orang, tidak bisa kita patokkan seperti itu, tidak bisa. Jadi selalu membantu dia. Karena itu apa dikatakan oleh Raffi itu kalau dia diundang oleh orang dia tetap pergi. Saya lihat beberapa podcast tentang Raffi itu, bahkan beberapa pernyataan dari orang-orang yang punya podcast itu, sama Raffi itu mudah aja katanya. Kalau tidak chat kita tidak jawabnya, dia voice note, dia pasti tak tahunya. Asal dia ada waktu, dia oke kan aja. Gak ada dia menolak, kecuali dia sibuk betul. Gitu. Bahkan pernah saya melihat dia podcast tuh malam gitu. Jadi dia pulang kerja malam, dia mengadakan podcast, diundang orang. Jadi bisa aja. Kenapa dia bilang itu tadi? Bahwa kita dalam media sosial ini nggak bisa jalan sendiri. Gitu. Nggak bisa gitu. Nah itu tadi. Jadi kita pilih sesuatu yang menarik bagi kita. Satu menarik itu di kalangan bisa terbatas, bisa lebih viralnya lebih meluas. Ya. Nah, contoh lagi misalnya. Kemarin kan ada mahasiswa KKN yang jatuh. Ya kan? 2 orang ya. Anak dari Teknik Informatika yang pergi KKN. Berarti kan di kalangan kampus sekarang bicarakan itu. Nah, bagi orang yang peluang pasti dia akan buat siapa yang perlu diwawancarai. LPPM yang menyelenggarakan itu. Ya kalau tanggung jawab topnya ya jelas rektor atau yang mewakili. Apa yang mau ditanyakan? Baru kita bicarakan yang kompeten. Apalagi misalnya keluarganya. Kalau itu pihak universitas, kalau pihak di luar universitas ya keluarga dia. Siapa yang meninggal ini? Apa kerja orang tuanya? Statusnya sebagai apa? Ya, karena katanya kan remnya tidak makan, bukan blok. Kalau mobil blok ya, kalau ini enggak. Cekramnya mungkin karetnya habis atau apanya habis. Karet remnya. Katanya masuk jurang walaupun tidak dalam jurang. Nah, cuma ada informasi saya dengar dia dilarikan ke rumah sakit Unri, bukan rumah sakit terdekat. Karena KKN mungkin ada KKN ini karena Unri punya rumah sakit, tapi masalah kalau emergensi itu bukan harus di situ. Itu perlu diperjelaskan juga bagi orang untuk bantu kecelakaan itu.
rumah sakit itu dekat, klinik kalau ada, dokter terdekat misalnya. Itu kan artinya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah itu tadi contohnya. Nah, kalau kita mau buat seperti itu, kita bisa membuat podcastnya, bisa satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang yang kita undang. Maksudnya bisa sisi pandangan dari sisi mahasiswanya, sisi LBPM-nya, sisi UNRI-nya, pertanyaan jawabannya. Apakah masyarakat KKN kita itu sudah diasuransikan? Misalnya. Lalu bagaimana masalah transportasi ke lokasi? Kalau dulu kan sempat dikoordinir. Ini kan ada masing-masing sekarang. Kan serba dilematis bagi LPPM. Dikoordinir dianggap itu LPPM mengambil kesempatan, mengambil keuntungan. Tapi kalau masing-masing, ya minimal koordinatornya yang dosen yang mengawasi dia. Minimal ya, kalau dulu itu kan di drop per kecamatan baru datang ke desa-desa. Sekarang kan tidak. Masing-masing ke desanya baru nanti dikumpulkan di kecamatan. Itu inisiatif masing-masing kan. Soal transportasi gimana? Mau jauh sewa perah karena mereka banyak itu kelancaran di lokasi KKN Honda ya, yang punya Honda gitu. Nggak mungkin gitu. Terpaksa sewa truk gitu misalnya. Yang ini kan sebagian kawannya naik mobil kabarnya. Dia berdua naik sepeda motor. Katanya, saya nggak tahu ya. Informasi yang saya dengar gitu. Informasi yang saya dengar. Ya namanya orang kecelakaan itu ya. Kalau kita tahu bahwa kecelakaan itu musibah. Nah, itu bisa kita angkat. Karena orang yang tahu, pasti orang yang tahu penjelasannya. Siapa nama? Tapi sekarang saya nggak tahu tuh siapa namanya mahasiswa yang 2 orang korban itu. Dari mana keluarganya? Nah itu yang digali, yang perlu kita gali. Nah walaupun itu podcast, ya kaitannya kita itu baru berkisar 5W1H tadi yang mau kita tanyakan. Jadi bisa di kalangan mahasiswa, katakan mahasiswa yang resmi itu apa? BEM misalnya. Nah, penyelenggara KKN itu lembaganya apa namanya? LBPM misalnya. Ya. Kemudian pihak universitas yang bertanggung jawab. Seperti itu. Tapi tidak harus ada kasus kecelakaan seperti itu kita bawa ke tidak. Tidak harus seperti itu. Ada mahasiswa yang prestasi, misalnya mahasiswa kita ada mahasiswa prestasi. Dia ikut pertukaran pemuda mahasiswa kemarin kan? Kata kalian ya? Ya, si apa? Tengku Hamid. Tengku Hamid kan? Udah seminar ya? Tapi belum ujian ya. Ujian sarjana belum kan? Nah, Tengku Hamid misalnya. Kan banyak orang tidak tahu tentang Tengku Hamid. Orang ingin tahu pertukaran mahasiswa itu gimana selama dia di Gajah Mada. Gajah Mada ya? Kemarin ke Jogja Gajah Mada kalau nggak salah. Iya Gajah Mada dia kalau nggak salah. Nah itu bisa kita jadikan untuk podcastnya. Tapi tentu kalau kita mau lihat itu adalah hal-hal yang masih hangat dibicarakan orang. Ya, karena itu kalau ada orang yang viral masih hangat, itu tak hentinya orang undang. Mana-mana tuh ada podcastnya. Gitu. Atau sekarang lagi misalnya artis, orang nunggu aja tuh kalau mau si Sanas adiknya Raffi selingkuh tuh. Si laki-laki kan ada kalau di Denny Sumargo kan undang laki-laki yang cowoknya. Dia udah ingin mengundang Sanas. Nah, tapi dia udah buat klarifikasi kan, Sanasnya udah buat klarifikasi gitu. Sama JJ-nya berdua gitu. Tapi itu bisa lah, kan orang yang tahu lagi. Selama apapun kita buat podcast,
pasti ada yang masih belum diceritakan orang. Oleh karena itu ketika kita buat podcast pada seseorang, kita lihat juga podcast orang. Apa yang belum, jangan kita buat pengulangan. Ya, apa yang belum lagi gitu, yang ditanyakan. Jadi kita juga kalau misalnya kita ini bukan yang perdana, kita orang yang kesekian membuat wawancaranya dengan narasumber kita, ya kita lihat tonton juga. Tapi ingat lagi sekali lagi katakan podcast itu bukan wawancara. Konsep podcast itu ada saling masukkan. Narasumber boleh bertanya pada kita. Boleh dikatakan kita ngobrol tentang topik yang asik yang dibicarakan. Kita tentukan tentang apa gitu. Jadi ngobrol itu ya saling bertanya, saling tukar pikiran, saling mengungkapkan pendapat. Karena itu perlu kecerdasan di sana. Tapi kalau kita sebagai narasumber kitanya bertanya saja, kayak interogasi, itu menarik, nggak menarik podcastnya, nggak menarik, gitu. Nah, kembali gitu tadi, kita bisa mengadakannya itu di mana saja. Contohnya, kalian berdua nih pulang dari sini habis kuliah, yuk saya belum sarapan, makanlah kita, yuk makanlah di depan misalnya. Depan ini kan ada ayam geprek misalnya. Sambil ayam geprek itu kita buat tentang ini podcast misalnya tentang ayam geprek. Dulu yang memperkenalkan ayam geprek itu udah lama, yang memperkenalkan populernya itu kan Bensu kan, Ruben Onsu. Sekarang kan tahu kalian yang geprek Ruben Onsu itu sekarang modelnya, di samping dia punya konter, sudah orang bisa pesan paket. Jadi adiknya masakkan, kita pesan paket, ada 5 potong ayam misalnya, 6 potong ayam, disiapkannya di kemasan, ada cabenya, ada cobekannya. Jadi kita bisa dipaketkan ayam itu, udah di packingnya, di kayak tas ya apa, yang tahan panas, lalu ada cobekan kayunya, itu ciri khasnya dia, ada cabenya, gitu. Udah bisa dipesan gitu, seperti itu. Nah, atau kita memang pernah merasakan tempat lain, lalu kita membandingkan, ya kan banyak. Sebetulnya ini hampir sama dengan vlog kalau yang udah gitu, kan sama dengan vlogger yang follow food yang makan di apa Rapi, ya, di ayam apa Rojo Sambal, ya kan. Nah, biasanya mereka buat vlog di situ, sebetulnya seperti podcast tadi. Apa nih kelebihannya? Mama Rita buat juga, apa kelebihannya? Saya katakan kemarin itu. Jadi orang pas ke sana itu, meskipun sudah diberikan gambarannya, orang masih penasaran. Jadi sebetulnya kalau kita mau buat itu, bagi orang apa itu bisa jadikan promosi positif gitu, gratis. Tapi bisa jadi juga kalau masalah, bisa jadi itu podcast itu memberikan gambaran kebenaran tadi, yang hal-hal yang tidak tahu orang udah tahu, jadi akhirnya bisa meredam. Seperti tadilah misalnya, kita tahu kan jadi kontennya, orang langsung menangkap. Yang bahayanya kan opini yang dikemukakan, JIS itu tidak bisa masuk bus. Tapi setelah ada podcast, lalu salah satu pendukungnya Pak Anies itu yang suka membela dia, yang bekas komisaris Ancol itu, dia minta putar videonya. Ada bus dari Bali United masuk ke sana, Persija masuk, bus-bus itu
Jadi orang tidak bisa bantah, apapun yang katakan orang tidak bisa bantah, sehingga muncul di netizen, yang tidak bisa masuk tuh 6 tingkat bus dibuat. Nah itu tadi saya katakan, salah satu bentuk podcast itu bisa menyelesaikan persoalan yang kabur. Nah itu tadi, ya, persoalan kabur. Karena itu tadi, dalam media ini tidak semua media itu menjalankan prinsip jurnalis yang benar. Ya tidak semua. Kalau dulu orang mudah mengendalikan karena ada redaksinya. Kalau sekarang saya mau mengendalikan. Anda punya media, saya punya media. Pas saya buat, jumpa saya muat. Siapa tadi redaksi editnya? Ya saya. Paling yang jadi pengawasnya itu undang-undang ITE. Kalau dulu bisa ada dapurnya, kita buat koran, nulis di koran, langsung ke redaksinya. Redaksi katakan ada penanggung jawab redaksinya. Oh ini tidak pantas dimuat, tidak turun. Kalau sekarang kita yang meliput, kita membuat medianya, kita punya medianya, kita mengupload, siapa yang mau larang? Ya, paling-paling ada orang gugat, ya bantah silakan, menggunakan itu bantah, kita buat uploadnya, atau hapus kontennya, paling itu. Lalu kalau tidak puas karena dapat pencemaran nama baik, kalau dihapus pun ada aja orang mulai menonton, itu kadang-kadang tidak bisa kita pastikan orang upload. Ada satu orang itu jadi bisa lama, sudah terekam oleh orang. Itu kata orang jejak digitalnya. Karena itu di media sosial ini perlu kita hati-hati juga buat konten itu. Jejak digital itu maksudnya orang tahu loh. Kita berbuat apa orang tahu. Walaupun udah kita hapus, belum tahu yang kita hapus sama kita ada kita hapus. Tapi orang udah upload dulu. Gitu. Tersimpan dia. Karena itu sekali lagi saya katakan kepada Anda, hati-hati kalau kita membuat video yang tidak benar di HP. Hapus saja langsung. Ini kasus seperti itu banyak, kasus artis juga banyak. Mereka ingin mendokumentasikan, atau ada orang yang iseng curinya, atau kita HP kita rusak, kita lupa, dikopi oleh orang memorinya, dokumen kita, habislah semuanya dokumen kita. Nah, itu terkadang yang rentan-rentan seperti itu yang perlu kita ini. Kan banyak deh. Tahun baru-baru ini kan jadiin lagi. Ya, yang pacarnya kakak si Puji. Rebecca tuh. Itu kan akhirnya putus dah salah saya. Tak muncul lagi Rebecca. Iya, Rebecca itu kan main-mainnya sama si Gala di rumah siapa sering cari buat konten itu. Dekat dengan Gala. Tapi masa remajanya dia, kan masa remajanya dia itu sekian tahun, mungkin dia punya cowok atau teman cowoknya yang tidak suka gitu. Katanya dia sempat diperas oleh orang. Seperti itu yang perlu dijaga gitu. Kalau mau main ke media sosial. Selebih dari itu, kalau Anda tidak melanggar undang-undang ITE, yaitu kemudian tidak berkaitan dengan ngebully orang, ya biasa-biasa aja buat, tidak ada masalah. Itu yang perlu saya ingatkan. Ya, hal lain itu berlaku sama seperti dunia jurnalistik. Cuma bedanya di jurnalistik orang melahirkan itu dengan tulisan. Ini kita dengan merekam video. Nah bedanya kalau konsep tulisan bisa diedit tulisan. Kalau direkam, ya kalau mau kita nonton bisa kita edit. Kalau tidak, susunan katanya kan mungkin kita seperti semudah tulisan. Kalau tulisan kita masukkan teksnya di laptop, di komputer, tinggal kita delete, kita hapus.
Video ya hapus semuanya atau edit, ribet. Oke. Nah, oleh karena itu ini mulai kerja banyak ya, perlahan sekali lagi perlahan nanti Anda mulai Jumat nanti ya kita lihatlah hari Jumat besok pertemuan hari Jumat apa kita kalau Anda minta tunda apa hari Selasa Jumat aja, kita kan 2 kali lagi setelah minggu depan itu kita pertemuan boleh, atau udah Senin Selasa langsung Jumat kan enggak lagi, kita minggu depan itu cuma 2 hari lagi kan ini sekarang pertemuan yang ke-10, Jumat nanti kan udah ke-11 dan 12 ya kan. Nah pertemuan kuliah itu kan hanya 16, kita kan ada semesternya, itu tugas itulah, paham? Nah, tugas itulah. Oke, nah, itu sekarang ini yang berat nih buat reportasi tadi sama membuat podcast tadi. Nah, buat podcast tadi itu ya nanti kalau saya sempat saya kirimkan modelnya di YouTube saya ada ya, gimana mahasiswa buat, jadi tidak mikirkan buat podcast kita mikirkan studio, tidak berpikir gitu. Nanti akan saya kirimkan segera, saya cari dulu karena banyak kali 600 lebih konten saya, cari di bawah-bawah kuliah itu. Baik, itu aja. Nah, silakan mau menyiapkan materi silakan. Kali ini kita agak cepat sedikit. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.